Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Pisau lebar itu panjangnya 1,5 meter, dan gagangnya setengah meter. Seluruh permukaan pisau itu seterang cermin, dan ketika penutupnya diangkat, ketajaman pisaunya mengalir ke arah wajah. Dalam sekejap, seluruh aula tampak diselimuti oleh nafas pembunuhan dan kebrutalan yang dalam. Pisau yang bagus. Di antara kerumunan, seseorang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Pisaunya terlihat bagus, tapi itu tergantung pada dua master untuk memverifikasi apakah itu alat yang lebih rendah atau tidak. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia menyerahkan dan mengundang Tuan Hong Chen dan Tuan Liu Qing untuk maju. Faktanya, mereka berdua tidak membutuhkan undangan Lu Chen sama sekali, dan mereka sudah berjalan maju secara langsung. Garis pisaunya halus, gagangnya keras, dan bilahnya tajam. Pisau yang bagus, pisau yang bagus. Ya, lelaki tua itu belum pernah melihat pisau yang begitu bagus dengan spiritualitas seperti itu, lihatlah Qiwen. Kedua tuan itu tercengang. Namun, setelah mendengar keheranan kedua tuan itu, mata Lu Chen dan Mu Bai menjadi sulit untuk dilihat. Bukankah itu benar-benar alat kelas rendah? Luar biasa, luar biasa. Tiba-tiba, Tuan Hong Chen berseru, ribuan prasasti gerabah tingkat rendah digabungkan dengan satu persatu, dapat disebut misterius, keajaiban, jika pedang terbuat dari bahan yang lebih tinggi, penghalus pedang masuk ke Qiwen yang kental, mungkin itu dapat ditingkatkan menjadi alat kelas menengah. Peralatan kelas menengah. Terjadi keributan di lapangan. Ya, pisau yang bagus, benar-benar pisau yang bagus. Liu Qing menghela nafas, orang tua itu dapat memperbaiki pisau ini dalam kehidupan ini, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Mendengar kata-kata Liu Qing, Mu Bai tidak sabar untuk menamparnya. Mu Bai berpikir tidak mungkin bagi Paviliun Tongshan untuk memperbaiki artefak tingkat rendah, jadi dia tidak memberitahu Liu Qing tentang ini sama sekali. Bagaimana dia tahu bahwa Liu Qing akan sangat mengagumi pedang ini? Mungkinkah itu benar-benar alat tingkat rendah? Dengan cara ini, bukankah itu berarti ada master tembikar tingkat rendah di Paviliun Tongshan? Dua tuan, pisau ini benar-benar alat kelas rendah. Tuan Istana Lu Chen, saya jamin dengan kepala manusia bahwa pisau ini jelas merupakan artefak tingkat rendah, dan itu adalah yang terbaik di antara artefak tingkat rendah. Jika Anda membeli 3 juta batu roh tingkat tinggi, Anda menghasilkan banyak uang. Liu Qing berkata dengan penuh semangat, jika pisau ini dijual untuk dilelang, setidaknya 5 juta batu roh bermutu tinggi dapat dibeli. 5 juta, ya, sama seperti semua orang tercengang, Hong Chen tersenyum dan berkata, mungkin bukan hanya nomor ini. Mendengar penegasan kedua tuan itu, Lu Chen menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Meskipun dia tidak menghabiskan uang untuk membeli pisau ini, seluruh South Cloud City tahu bahwa dia menggunakan uang itu untuk membeli artefak tingkat rendah. Sekarang, pisau ini jauh lebih banyak daripada uang, dan Mu Bai dari Paviliun Sengdan telah membayar uangnya, jadi pisau ini miliknya. Kalau begitu, aku akan mengambil pisau ini, terima kasih penyuling Paviliun Tongshan, selamat tinggal semuanya. Berhenti, Lu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Bai melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Chen ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Paviliun Mu Bai, saya membeli pisau ini, kan? Mungkinkah pisau ini, Anda membuat saya dengan sengaja mempermalukan pemurnian Paviliun Sen? Kata-kata Lu Chen sangat jelas. Jika Mu Bai ingin memperebutkan pedang, dia memberitahu semua orang dengan jelas bahwa pedang ini dibuat oleh Paviliun Saint Pil miliknya. Untuk satu hal, ini adalah pengakuan terselubung bahwa Paviliun Sengdan lebih rendah dari Paviliun Tongshan. Kedua, ada master gerabah di Sekte Pil Suci. Jika Paviliun Pil Suci tidak memiliki gerabah, tetapi meminta bantuan dari Sekte Pil Suci, mengapa membiarkan Paviliun Tongshan yang jelas tidak memiliki master gerabah untuk memperbaikinya? Itu adalah rasa malu yang murni. Jika ini meledak, maka Paviliun Sengdan dapat dikatakan sangat tidak tahu malu. Kamu membelinya. Mu Bai sudah bersemangat untuk mendapatkan harta itu kembali bahkan jika dia kehilangan muka. Saya mempercayakan Anda ke Hall Master Lu Chen untuk mencari pemurnian pisau ini dari Paviliun Tongshan. 3 juta batu roh bermutu tinggi semuanya dari Paviliun Saint Pil, jadi mengapa Anda membelinya? Kotoran. Lu Chen juga memutuskan untuk tidak mengakuinya. Pedang berharga ini dibayar oleh Lu Chen secara pribadi. Apa hubungannya dengan Paviliun Saint Pilmu? Master Paviliun Mu Bai, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Mu Bai benar-benar marah ketika dia mendengar bahwa Lu Chen memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengakuinya.
Lu Chen, Sekte Pil Suciku, kamu tidak mampu menyinggung Sekte Darah Bayangan Hijau. Bah, kamu hanya Master Pavilion dari Pavilion Saint Pil. Jangan mengambil bulu ayam sebagai panah. Sekte Saint Pil akan melawan Sekte Darah Bayangan Hijau kami karena ketidakmampuanmu melakukan sesuatu. Lalu dia bisa datang. Lu Chen memang tidak takut pada Mu Bai. Sekarang, Sekte Darah Bayangan Hijau mulai mendapatkan pijakan di berbagai kerajaan. Langkah selanjutnya adalah memulihkan Istana Darah Bayangan Hijau dan menyatukan benua takdir surgawi. Ayo pergi. Mengandalkan sejumlah besar orang, Lu Chen sama sekali tidak takut pada Mu Bai. Limbah. Melihat Liu Qing, Mu Bai tidak punya tempat untuk marah, jadi dia mengutuk. Lu Chen, kamu mengambil pedang berharga ini hari ini, Master Pavilion ini pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mu Bai dengan pahit berkata kepada Lu Chen yang pergi. Qiming, Tuan Hong Chen, orang tua itu memiliki permintaan serampangan. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat penyulingan pedang ini. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, kata Tuan Hong Chen dengan tulus. Wajah Qiming tertekan. Ya, Master Alat Bumi ini menyendiri, aku akan menyampaikannya atas namaku, dan bertanya padanya dulu, bagaimana? Baiklah, Tuan Hong Chen menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Saat itu, alasan mengapa saya tidak membantu keluarga gembala bukan karena saya takut mati. Hong Chen tahu bahwa Pavilion Tongshan semua terdiri dari siswa Mu Yun saat itu, dan 80 hingga 90 orang yang tersisa, masing-masing dipelintir menjadi tali, sekarang menjadi anggota utama Pavilion Tongshan. Oleh karena itu, Pavilion Tongshan selalu memiliki sikap buruk terhadapnya. Bukan hanya dia, tapi Mo Qingtian dan Zhang Zihao juga terus membentur tembok. Hanya jangan bertanya, datang ke Pavilion Tongshan, Anda akan dihibur dengan hangat. Karena ketika rumahmu dihancurkan, hanya Mo Wen yang berdiri. Dan setelah itu, Pavilion Tongshan didirikan, dan Mo Wen meminjam pil semua orang, dan Pavilion Tongshan mengambilnya sendiri untuk memperbaikinya dan mengembalikannya kepada semua orang. Itu karena kamu tidak mau membantu. Gu Yufan bersenandung, Mu Yun adalah instruktur Akademi Lei Feng. Kamu adalah dekan Akademi Lei Feng. Apa yang telah kamu lakukan? Gu Yufan telah meninggalkan akademi sejak 3 tahun lalu dan tidak pernah bergabung dengan Master Hong Chen. Faktanya, alat pemurnian yang dia pelajari pada dasarnya adalah taktik penempaan 9 hari yang diturunkan kepadanya oleh Mu Yun, tetapi Master Hong Chen yang menerima banyak bantuan darinya. Pada saat kritis, Guru Hong Chen tidak berdiri. Pavilion Tongshan, Anda tidak diterima Tuan Hong Chen. Gu Yufan berkata dengan kuat. Dia sudah tahu bahwa Mu Yun telah kembali, tetapi adegan 3 tahun lalu telah menjadi duri di hatinya. Ketika pendeta terbunuh, Akademi Fengxian dan Akademi Lei Feng, hanya kelas 9 senior mereka yang maju, dan semua yang disebut persahabatan itu menjadi omong kosong. Gu Yufan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Hong Chen seperti ini? Hanya saja kata-kata Gu Yufan jatuh, tetapi teguran terdengar. Melihat pengunjung, Gu Yufan melengkungkan tangannya. Lin Xianyu telah berada di Pavilion Tongshan selama 3 tahun terakhir, yang dapat digambarkan sebagai andalan keselamatan, dan dia telah melangkah ke ranah Tongshan. Tanpa dia, akan sangat sulit bagi Pavilion Tongshan untuk berdiri teguh. Jadi semua orang di kelas 9 sangat menghormatinya. Tuan Hong Chen, Tuan Zimu, tolong. Zimu, mendengar kata-kata Lin Xianyu, Qiming dan Gu Yufan sama-sama terkejut. Mereka tahu siapa Zimu, tapi mengapa tutor pastoral mereka ingin bertemu dengan Master Hong Chen. Di lantai 3 Pavilion Tongshan, Wang Xinya mengenakan rok pendek ungu, tubuh bagian atasnya terangkat, dan tubuh bagian bawahnya memiliki sepasang kaki indah ramping yang bocor keluar penanya cukup bulat dan ramping, yang membuat orang imajinatif. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, menilai dalam hatinya. Apa katamu? Oh, saya mengatakan bahwa Tuan Hong Chen dan Liu Qing memiliki penglihatan yang baik, dan mereka dapat menilai bahwa artefak kelas rendah yang saya saring adalah kelas 1. Mendengar jawaban Mu Yun, Wang Xinya memotong suara, tapi saya tidak mengerti Tuan Zimu, alat bumi tingkat tinggi, jika kita melelangnya sendiri. Haha, apa yang baru saja dilihat Master Pavilion? Lihat Mu Bai dan Lu Chen. Wang Xinya tiba-tiba mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tinggi. Haha. Terima kasih atas apresiasimu, bawahan memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi. Pergi untuk melihat Hong Chen itu. Alam, Wang Xinya mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zimu tidak ingin membantu Hong Chen menjawab pertanyaan. Orang ini adalah, tolong, kenapa tidak membantu? Mu Yun tersenyum dan berkata, satu pertanyaan, 100.000 batu roh bermutu tinggi, saya suka bertanya, jangan tanya, turun. Dengan sedikit senyum, Mu Yun berbalik dan pergi. Melihat sosok Mu Yun yang pergi, Wang Xinya mendengus dan tertawa. Jika bukan karena konfirmasi berulang kali Qiming, dia akan sulit percaya bahwa Merzimu benar-benar seorang geomancer. Master alat bumi, bahkan di sekte besar agregat akhir 1000 tahun seperti sekte pil suci, setidaknya adalah sesepuh sekte dalam. Selain itu, Zimu tampaknya sedang mempersiapkan alkimia.
Itu dapat memperbaiki alkimia dan alat dan memiliki api misterius, kekuatan yang menakutkan, dan sangat mirip dengan Mu Yun di masa lalu. Jika kamu jadi dia, itu bagus sekali. Melihat punggung Mu Yun, Wang Xinya menghela nafas. Di lantai 3, di ruang rahasia, Hong Chen cemas. Hari ini, dia akan melihat seorang ahli alat tanah, ahli alat bumi, yang berdiri di atas seluruh kekaisaran Nanyun. Dengan derit, pintu dibuka. Hehe, Tuan Hong Chen, lihatlah untuk waktu yang lama. Mu Yun masuk, mengenakan pakaian ungu, dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah penyuling pavilion Tongshan kami, Tuan Zimu, Master Tembikar tingkat rendah. Pengrajin rendah. Dia, melihat Mu Yun, Hong Chen tampak tidak percaya. Pengrajin muda kelas rendah seperti itu benar-benar. Tuan Hong Chen tidak tahu apa yang harus dicari, ada apa. Mu Yun berkata dengan cara yang aneh. Orang tua itu melihat artefak inferior yang disempurnakan oleh tuannya, mengamati kontrak internal, dan menemukan beberapa masalah, dan ingin bertanya bagaimana tuan menyelesaikannya. Masalah-masalah ini juga merupakan inti dari masalah yang mengganggu saya. Apakah itu mengganggumu? Mu Yun dengan sopan berkata, saya pikir Tuan Hong Chen telah menyentuh kunci pemurnian artefak bumi. Saya khawatir saat misteri terpecahkan adalah awal dari pemurnian artefak bumi tingkat rendah Master Hong Chen. Ya, Hong Chen berkata dengan penuh semangat. Bagus, Tuan Hong Chen, satu pertanyaan, 1 juta batu roh bermutu tinggi. 1 juta, batu roh bermutu tinggi. Mendengar jawaban Mu Yun, Qiming dan Gu Yufan bodoh di tempat. Pada awalnya, Mu Yun dengan jelas mengatakan 100.000, bagaimana bisa menjadi 1 juta dalam sekejap. 1 juta, bagus. Setelah menggertakkan giginya, Master Hong Chen menjawab dalam satu gigitan. 1 juta batu roh tingkat tinggi, selama itu bisa membuatnya menjadi geomancer tingkat rendah, 10 juta juga bernilai. Sebagai penguasa kekaisaran yang bergengsi, akumulasi Hong Chen tidak sedikit. Berani bertanya kepada Tuan bagaimana kabarmu tahun ini? Pertanyaan pertama, saya bukan Gui Geng tahun ini, baru 23. Apa? Hong Chen tercengang, apakah ini pertanyaan pertama? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Zimu di depannya baru berusia 23 tahun. Master gerabah tingkat rendah berusia 23 tahun ini hanya bukan manusia. Pertanyaan kedua, Tuan Zimu, ketika Anda menulis akta ke-367, Anda sepertinya mengubah lintasan akta kejutan dan akta perlambatan. Mengapa? Karena pedang harta karun itu kuat, tapi akan mudah patah jika terlalu kuat. Yang dibutuhkan Lu Chen adalah niat membunuh 3 poin, yang harus dilepaskan perlahan. Ketika Mu Yun membicarakannya, Hong Chen menjawab setiap pertanyaan. Secara bertahap, ketika sebuah pertanyaan diajukan, Qiming terus mencatat di sisinya, dan akhirnya, Hong Chen akhirnya menghela nafas lega. Qiming, statistik Tuan Hong Chen mengajukan terlalu sedikit pertanyaan. Total 36, diubah menjadi batu roh bermutu tinggi, itu 36 juta. Kata Qiming sambil tersenyum. Apa? Mendengar ini, Hong Chen benar-benar tercengang, dan sebelum dia menyadarinya, dia benar-benar mengajukan 36 pertanyaan. 36 juta batu roh bermutu tinggi, ini hanyalah tabungan seumur hidupnya. Ya, beri Master Hong Chen diskon, bahkan jika itu adalah 18 juta batu roh bermutu tinggi. Mu Yun tersenyum sedikit dan berbalik untuk pergi. Menjawab pertanyaan dengan cara ini jauh lebih mudah daripada memperbaiki artefak tingkat rendah. Dengan mulut Anda bergerak, lebih dari 10 juta batu roh tingkat tinggi cukup kaya. Sejak pertempuran pertama 3 tahun lalu, Mu Yun benar-benar mengerti. Hong Chen, Mo Qingtian, Zhang Zihao, dan yang lainnya hanya menyukai bakatnya, dan mereka tidak berteman dengannya, jadi mereka tidak akan mengambil tindakan saat dia dalam masalah. Bukan teman, bukan pula musuh. Orang-orang seperti itu paling cocok untuk menghasilkan uang. Jika pavilion Tongshan ingin tumbuh dan berkembang, Lingxi harus sangat diperlukan. Dan sekarang, itu hanyalah awal dari rencana Mu Yun. Kali ini, dia tidak lagi ingin bergantung pada siapapun, yang dia andalkan adalah kekuatan yang paling dia percayai. Oleh karena itu, dia tidak begitu naif untuk menaklukkan di Satang kali ini dengan harapan bahwa Leng Yue dan Chen Yu akan saling berterima kasih, hanya memegang mereka dengan kuat di telapak tangannya adalah kekuatan yang paling dapat diandalkan. Keluarga kuno, keluarga Lin, keluarga kerajaan, sekte darah bayangan hijau, jangan khawatir, tunggu perlahan, kekaisaran Nanyun, sejak aku Mu Yun kembali, ditakdirkan untuk menjadi hidup kembali. 3 patriark keluargamu semuanya mati di tanganmu, tapi aku hidup, Mu Yunku masih hidup, dan keluargamu ditakdirkan untuk bangkit kembali. Mengenai akun yang dimasukkan oleh pavilion Dewa Tiantong, Mu Yun tidak punya waktu untuk melihatnya, dan bukan gilirannya untuk melihatnya, Wang Xinya sudah melakukan semuanya secara berurutan. Ini digunakan untuk merekrut yang kuat, menjual senjata dan obat-obatan ajaib, membeli obat-obatan pemurnian, dan bahan pemurnian, semuanya membutuhkan batu roh untuk beroperasi. Beberapa tindakan ini membuat pavilion Tongshan secara bertahap mampu mengatasi kesulitan langsung.
Selain itu, reputasi Paviliun Sengdan secara bertahap menjadi bau karena tangan dan kaki dua kali ini. Sebaliknya, semakin banyak pejuang di Paviliun Tongshan melakukan bisnis dan perdagangan. Pada malam hari, bulan yang cerah menggantung di langit. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Menatap ke langit, Mu Yun menghela nafas sedikit dan menyelam ke dalam malam. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Mu Bai kepada Lu Chen di siang hari. Lu Chen, hari ini kamu mengambil pedang berharga ini, Master Pavilion ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Oke, Mu Yun senang, alangkah baiknya mati tanpa tempat untuk mengubur tubuhnya, tapi dia tidak perlu melakukan ini untuk Mu Bai, dia datang untuk membantu Mu Bai melakukan ini. Sekte Darah Bayangan Hijau sekarang memiliki 10 Master Aula yang ditempatkan di wilayah Kekaisaran Nanyun, 1 utusan. Masing-masing dari 10 Master Aula ini bertanggung jawab untuk memimpin tim yang terdiri dari 10.000 orang, yang ditempatkan di berbagai area di kota Nanyun. Dan malam ini, Lu Chen kembali ke kediaman, sangat senang. Harta karun senilai 5 juta batu roh bermutu tinggi, diperoleh oleh serigala putih sarung tangan kosong, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Adapun Mu Bai, dia tidak peduli dengan Li Mu Bai. Ini adalah Kekaisaran Nanyun, wilayah Sekte Darah Bayangan Hijau. Bahkan 3 keluarga besar pun tidak berani membuat masalah. Paviliun Pil Suci hanyalah cabang dari Sekte Pil Suci di Kekaisaran Nanyun. Dia berani datang, benar-benar membiarkan 10.000 tentara elitnya terbunuh secara langsung. Pada malam hari, duduk di depan jendela, melihat pisau harta karun di depannya, mata Lu Chen berbinar. Pisau yang bagus harus memiliki nama. Pisau tanda darah. Lu Chen berkata dengan penuh kemenangan, itu disebut pisau tanda darah. Nama yang bagus. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benaknya. Lu Chen ingin berbicara, tetapi sosok langsung mengendalikannya. Teratai api ungu bermekaran di tubuhnya. Jika kamu berteriak, aku akan membiarkanmu mati. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Merasakan suhu api yang membakar, Lu Chen ketakutan dan ketakutan. Kamu ingin pisau harta karun, aku bisa memberikannya padamu. Itu hanya artefak tingkat rendah, aku tidak jarang. Mu Yun berkata dengan dingin, siapa aku? Tidakkah kamu tahu? Sesampainya di depan Lu Chen, Mu Yun mengeksposnya ke Zixia dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa aku? Mu Yun, kamu belum mati. Aku tidak mati dengan mudah, tapi kamu mungkin tidak. Melihat pisau pola darah di atas meja, Mu Yun tersenyum dan berkata pisau ini sangat bagus. Ketika saya memperbaikinya, saya sangat puas. Kamu membuat pisau ini. Lu Chen terkejut, kamu tidak mati, kamu telah berada di Paviliun Tongshan. Tidak heran Paviliun Tongshan telah berkembang begitu pesat dalam 3 tahun terakhir. Anda salah. Mu Yun berkata, saya baru saja kembali baru-baru ini. Pertumbuhan Paviliun Tongshan dalam 3 tahun terakhir tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu di sini hanya untuk pisau harta karun, mari kita bicara kondisi apa yang kamu inginkan. Terus terang, saya bertanya kepada Anda, pada tahun lalu, apakah Sekte Darah Bayangan Hijau Anda menangkap pembangkit tenaga listrik apapun dengan alam dewa, mungkin Anda juga tahu namanya Muding Tian. Muding Tian, dia juga tidak mati. Mendengar kata-kata Lu Chen, Mu Yun sudah mengerti bahwa kakek tidak ditangkap oleh Sekte Darah Bayangan Hijau. Kemana kakek pergi? Muding Tian, aku tidak tahu, tapi aku tahu, aku akan mati malam ini, tetapi kamu adalah Mu Yun yang tidak dapat melarikan diri. Selama kamu masih hidup, utusan itu akan menemukanmu dan membunuhmu. Utusan itu sangat kuat, Anda tidak mengerti kengeriannya sama sekali. Oh, ya, terima kasih sudah mengingatkan. Lu Chen tidak memiliki nilai, dan Mu Yun kasar dan membunuhnya dengan 1 tusukan. Tuan 10 Aula, ini hanya yang pertama. Namun, setelah membunuh orang, Mu Yun tidak pergi, tetapi bersembunyi di rumah, dia harus menunggu di sini sepanjang malam. Dengan karakter Mu Bai, pisau garis darah, dan pisau harta karun yang berharga 3 juta batu roh bermutu tinggi, dia tidak bisa melepaskannya. Dan dia pasti akan mengirim seseorang untuk mendapatkan pisau pola darah. Sekarang, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Malam yang diterangi cahaya bulan menggantung tinggi, dan para penjaga Sekte Darah Bayangan Hijau tidak menyadari bahwa seseorang telah menyelinap ke kamar tidur Tuan Aula mereka dan membunuh Tuan Aula. Saat itu malam, dan suara menembus langit terdengar, dan 3 sosok tiba-tiba menyebar ke Sekte Darah Bayangan Hijau. Ketiga orang ini semuanya berada di tingkat pertama Tongshan, dengan kekuatan tinggi, dan penjaga asing tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka sama sekali. Dalam sekejap mata, ketiga sosok itu langsung masuk ke halaman tempat Lu Chen berada. Melihat Lu Chen merangkak di atas meja dan tertidur, mereka bertiga segera bergegas keluar, dan 3 belati menusuk tubuh Lu Chen. Salah, dia meninggal. Seseorang selangkah lebih maju dari kita. Ketiganya segera ingin mundur. Namun, Mu Yun, yang telah mengintai untuk waktu yang lama, telah sepenuhnya siap untuk waktu yang lama, dan mereka bertiga baru saja menemukan masalahnya dan menggesekkan pisau ke belakang. Kepulan-kepulan, luka berdarah muncul di belakang ketiga sosok itu, dan darah merah menggelitik ke tanah.
Itu bagus sekarang. Melihat mereka bertiga, Mu Yun tersenyum dan berkata orang-orang dari Pavilion Saint Pil datang untuk mengambil pedang yang berharga. Hall Master Lu Chen melawan, tetapi ketiganya dipenggal dan ketiganya terluka parah. Mereka ingin melarikan diri. Pergilah. Mendengar kata-kata Mu Yun, ketiganya tidak berani berhenti. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ditangkap oleh orang lain. Pergi. Aku membiarkanmu pergi. Melihat mereka bertiga segera ingin melarikan diri, Mu Yun mengangkat pisau bergaris darah dan berteriak, Tuan Aula dibunuh oleh orang-orang dari Pavilion Pil Suci. Teriakan ini, dapat dikatakan bahwa Mu penuh energi, menjalankan Yuan asli, dan segera, seluruh aula prajurit langsung menjadi kacau. Tuan Aula terbunuh, segera kejar pembunuhnya, dan kamu tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri. Ya, untuk sementara waktu, seluruh aula dimobilisasi dan melaju menuju rumah sakit tempat Lu Chen dirawat di rumah sakit. Sial, siapa orang itu dan mengapa dia bisa diam-diam membunuh Lu Chen, bahkan kita tidak menemukannya. Zipao, sepertinya Tuan Zimu dari Pavilion Tongshan. Ini dia, sial, kali ini aku kembali, segera lapor ke Master Pavilion, biarkan Master Pavilion waspada terhadap orang ini pasti memiliki hubungan besar dengan Mu Yun. Ketiganya mencari jalan sepanjang jalan dan melarikan diri menuju pinggiran. Meskipun mereka bertiga kuat di alam para dewa, mereka tidak dapat menahan banyak orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau. Itu di sini. Dalam sekejap ketiganya dikepung. Tidak mungkin, satu orang lolos, itu satu orang. Salah satu dari tiga pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Kalian berdua pergi dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, pria itu segera bergegas ke kerumunan. Bunuh, balas dendam Tuan Aula. Melihat ketiga orang itu ingin melarikan diri secara terpisah, semua orang bergegas. Lari secara terpisah. Ide bagus. Sosok Mu Yun berada di bawah sudut gelap melihat semuanya, tersenyum sedikit, gumpalan asap ungu naik dari ujung jubah lengan bajunya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam di antara kerumunan menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Racun, dia benar-benar menggunakan racun pada kita. Pria berbaju hitam itu kesal, dan mereka bertiga tidak menyangka bahwa pada saat itu, pria berbaju ungu itu akan meracuni mereka. Skema yang bagus, strategi yang bagus. Begitu mereka bertiga mati, Sekte Darah Bayangan Hijau akan berpikir bahwa Pavilion Pil Suci tidak dapat membunuh, dan sekarang membunuh. Namun, bahkan jika saya mengetahuinya, tetapi sekarang saya ingin menolak, tidak ada kemungkinan. Tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, mereka masih akan dikalahkan di bawah api ungu Mu Yun. Melihat semua ini, Mu Yun berbalik dan pergi. Tujuan malam ini adalah untuk tiba, lihat saja bagaimana perubahan menarik akan terjadi di kota Nanyun besok. Sekte Darah Bayangan Hijau meninggalkan 100.000 tentara dan kuda yang ditempatkan di Kekaisaran Nanyun dan mengatur pintu masuk aula ke-10, sementara Lu Chen bertanggung jawab atas pintu masuk aula ke-10. Pada saat ini, di pintu masuk aula ke-10, sekelompok tokoh berdiri. 9 dari mereka, mengenakan kostum, jelas lebih menarik daripada yang lain. Di depan 9 orang, sesosok dengan tangan di bawah tangannya, menatap semua orang, diam-diam. Kenapa kamu tidak tetap hidup? Pria muda dengan gaun hitam di depan 9 orang itu berkata sedikit. Ketiganya sangat beracun. Sebelum dikepung oleh kita, mereka dicincang dan dilukai oleh Ten Hall Master. Selain itu, mereka diinduksi racun oleh orang lain, jadi mereka langsung dibunuh. Memeriksa, ya, pemuda itu berbalik, memandangi tubuh ketiga orang itu, dan terdiam beberapa saat. Utusan Meng Zun, saya pikir masalah ini benar-benar tidak dapat dipisahkan dari Pavilion Sengdan, dan pedang harta karun menghilang. Tampaknya mereka bertiga adalah kambing hitam. Cari tahu hasilnya, dan katakan padaku lagi, aku tidak perlu menebak. Meng Guangling berkata dengan suara dingin dan tanpa ekspresi, Pavilion Sengdan, saya pikir itu bagus untuk mengandalkan Danzong Suci dengan punggungnya. Di seluruh kota Nanyun, ada kerusuhan di malam hari, dan Sekte Darah Bayangan Hijau dikejar kemana-mana panik. Kamu melakukan hal yang baik, kan? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di luar Pavilion Tongshan, sekelompok tokoh bergegas bolak-balik, semuanya adalah pria dan kuda Sekte Darah Bayangan Hijau, dengan agresif. Lin Xianyu menatap Mu Yun dan tersenyum. Aku bilang tidak, kamu juga tidak percaya padaku. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, itu tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan Pavilion Saint Pil dan Sekte Darah Bayangan Hijau menggigit anjing itu. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Keluarga kuno, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan masih tertinggal. Kamu telah berubah. Melihat Mu Yun, Lin Xianyu berkata, jika kamu kembali 3 tahun lalu, aku khawatir kamu akan langsung membunuh 3 keluarga besar. Sekarang, ini bagus. Mengubah. Mu Yun tersenyum dan berkata, bukannya saya berubah, tapi saya tidak bisa sombong. Jika saya sekarang berada di ranah kekuatan ke-10, bagaimana saya bisa menggunakan tangan dan kaki saya akan langsung membunuhnya, 3 keluarga besar dan Sekte Darah Bayangan Hijau.
Itu benar. Oke, biarkan kedua anjing ini saling menggigit. Bagaimanapun, ada sekte Saint Pil di pavilion Saint Pil, dan ada banyak tuan. Sekte darah bayangan hijau sekarang adalah kekuatan pertama di kota Nanyun, menggigit dan menggigit. Mungkin sesuatu yang menarik akan terjadi. Mu Yun berkata lagi, sekarang, apakah Gan Jingyu masih hidup? Atau, tapi itu harus mati. Baik sekali. Mu Yun mengangguk dan berkata, kemudian Anda mempublikasikan pesan, dikatakan bahwa pavilion Tongshan akan melelang pedang cilong gerabah tingkat rendah, dan pil tingkat tinggi tingkat 7 sicik return to death pil efeknya bahkan jika itu adalah orang yang sekarat juga dapat tetap hidup selama 3 tahun, dan mereka yang terluka parah dapat disembuhkan sepenuhnya, dan yang paling penting, mereka dapat memperpanjang umur seorang pejuang hingga 10 tahun. Tinggi. Melihat Mu Yun, Lin Xianyu tersenyum. Metode yang tinggi. Pedang cilong gerabah yang lebih rendah, Zhang Zihao pasti akan menginginkannya, tetapi saya mendengar bahwa dia selalu ingin membeli gerabah yang lebih rendah. Lin Xianyu menganalisis, yang paling jelas adalah pil kembali ke kematian secara psikis. Orang yang sekarat akan mempertahankan vitalitas selama 3 tahun. Mo Qingtian dan Mo Wen pasti tidak akan melepaskannya. Orang yang terluka parah akan sembuh total. Semua kekuatan akan membutuhkannya. Yang penting adalah memperpanjang umur 10 tahun. Sekarang, keluarga kuno, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan, Gu Yunxian dan Tai Huangyu, 2 monster tua di lapisan ke-6 alam menceritakan dewa akan datang. Jika mereka mati, tidak satu pun dari 2 keluarga besar ini yang akan membawa pot. Akan segera ditelan oleh keluarga Lin dan keluarga Xiao. Meskipun keluarga Lin dan keluarga Xiao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, mereka tidak ingin keluarga kuno dan keluarga kerajaan bangkit. Mereka juga akan berjuang keras untuk pil kelas 7 kelas atas, senilai 5 juta semangat kelas tinggi, batu. Hanya pelelangan ini, saya khawatir itu akan dibalik. Kamu bisa melihatnya secara menyeluruh. Jika kamu tidak berada dalam permainan, kamu secara alami mengerti, tetapi mereka tidak mengerti. Mu Yun tersenyum dan berkata, dan kali ini, yang saya inginkan bukanlah batu roh, tetapi bantuan Mo Qingtian untuk mengobati Gan Jingyu. Dia pasti akan mengeluarkan bahan obat yang telah saya daftarkan untuknya dan membiarkan saya memperbaikinya. Pilnya, ketika saatnya tiba, itu tergantung pada keengganannya untuk memberikannya. Lemparkan beberapa pemikiran untuk menarik batu giok. Itu dia. Mu Yun tersenyum dan berkata, sekarang, seni bejana ilahi yang menentang surga Anda telah dikultivasikan ke tingkat ketiga, tingkat pertama dari alam komunikasi dewa. Dalam 3 tahun, Anda telah membuat banyak kemajuan. Apakah ada minat dalam membandingkannya? Dibandingkan denganmu. Lupakan. Lin Xianyu melambaikan tangannya dan berkata, ketika kebakaran terjadi hari itu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu, apalagi aku, bahkan jika itu adalah seniman bela diri ganda atau 3, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Jangan, aku tidak butuh api surgawi, kan? Seni kapal surgawimu yang menantang surga, tapi itu sangat kuat. Datang dan datang, berjalan, dan bandingkan. Dengan mengatakan itu, Mu Yun menarik Lin Xianyu dan bergegas keluar dari kota Nanyun. Pada saat ini, ada kekacauan di seluruh kota Nanyun. Sekte darah bayangan hijau sedang menyelidiki di mana-mana, dan pada akhirnya, dikabarkan bahwa Sekte darah bayangan hijau telah mengunci pavilion Saint Pil. Berita itu secara bertahap menyebar, mengatakan bahwa Mu Bai, penguasa pavilion Saint Pil, membunuh dan membuatnya kewalahan. Dia ditemukan oleh Sekte darah bayangan hijau. Sekte darah bayangan hijau mulai membalas terhadap pavilion Saint Pil. Bagaimanapun, itu adalah Master Aula yang meninggal dan harus ditanggapi dengan serius. Akibatnya, secara bertahap, semua orang menemukan bahwa beberapa toko di pavilion Sengdan di kota Nanyun diserang atau dirampok secara misterius. Ini hampir tidak pernah terjadi di kota Nanyun. Secara bertahap, pavilion pil Seng juga bereaksi. Siapapun yang menjual pil, senjata ajaib, memperbaiki senjata ajaib, dan sekte darah bayangan hijau tidak diterima. Orang pintar sudah mencium bau ini, dan 2 kekuatan utama tampaknya secara bertahap menjadi tidak cocok. Tetapi pada saat ini, di dalam kota Nanyun, sebuah pesan ledakan dikirim. 3 hari kemudian, pavilion Tongshan akan ada pelelangan. Seluruh pelelangan hanya akan memiliki 2 item. Yang pertama, gerabah tingkat rendah, pedang naga merah. Item kedua, pil tingkat tinggi kelas 7, kembalinya psikis ke kematian dan fungsi terperinci dari kedua item ini juga diperkenalkan dengan jelas. Berita itu terlempar di seluruh South Cloud City, tidak ada yang peduli dengan eskalasi konflik antara pavilion Saint Pil dan Sekte Darah Bayangan Hijau, dan semua mata mereka tertuju pada pavilion Tongshan. Pavilion Tongshan sebenarnya sekali lagi mengeluarkan artefak tingkat rendah, pedang cilong, yang dikatakan memiliki kemampuan untuk membakar, dan bilahnya tajam, dan pedang itu bergerak dengan arogan. Tampaknya cocok dengan teknik pedang dari seni pedang panas Midnight Swordsman Tongtian. Ya, dan pil 7 tingkat itu luar biasa, dan itu dapat memperpanjang tahun selama 10 tahun. Sekarang setelah patriark keluarga kuno dan keluarga kerajaan mati, butuh waktu untuk yang lama patriark untuk maju untuk mengelola keluarga.
Penyangga, lebih dari itu, bagaimana mungkin keluarga Xiao dan keluarga Lin setuju? Mereka harus berdiri dan menghentikannya. Sekte Darah Bayangan Hijau tidak diharapkan untuk berdiam diri. Untuk sementara waktu, seluruh kota Nanyun sangat panas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.